Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hendak transaksi sabu-sabu dengan polisi yang menyamar, seorang karyawan swasta di Padang ditangkap. Calon wali kota dan wakil wali kota Solo sepakat gelar kampanye damai. Disaksikan Kapolda Sumbar, 2 pasang calon gubernur wakil gubernur deklarasi kampanye damai. Boim, seorang karyawan swasta, tak bisa mengelak saat ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan pada Senin malam. Pelaku tak menyangka akan bertransaksi sabu-sabu dengan polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli. Usai ditangkap, polisi menggeledah dan menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Selanjutnya, polisi menuju rumah Boim untuk mengembangkan kasusnya. Setelah digeledah, petugas juga menemukan lagi barang bukti 11 paket sedang sabu-sabu, timbangan digital, plastik pembungkus, serta 2 paket ganja yang disimpan di kamarnya. Penemuan timbangan digital ini semakin menguatkan dugaan polisi jika Boim adalah pengedar sabu-sabu. Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap atas laporan masyarakat yang resah dengan ulahnya. Pelaku juga telah masuk dalam daftar pencarian orang sebagai pengedar narkoba di Padang. Sewaktu bertemu anggota kita dengan calon tersangka, langsung diamankan. Setelah bertemu diamankan, dilakukan penggeledahan. Di tangan tersangka ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu. Setelah itu kita kembangkan ke rumah tersangka. Alhamdulillah di rumah tersangka kita berhasil menemukan ada 11 paket sabu lagi dan 2 paket narkotika jenis ganja. Ini BB-nya ada 2 macam. Ya ini udah lama udah jadi target kita juga dan alhamdulillah udah bisa kita amankan sekarang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang bertempat di Gedung Kubuang Tigo Bale. Kegiatan dimulai dengan pembacaan ikrar pemilu damai oleh kedua pasangan calon bersama tim pendukungnya dan dipandu langsung oleh Ketua KPU Kota Solo. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan baliho deklarasi yang telah disiapkan. Penandatanganan ini dilakukan oleh pasangan calon, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh organisasi kemasyarakatan serta partai politik di Kota Solo. Menurut Komisioner KPU Kota Solo, dengan dilaksanakannya deklarasi kampanye damai ini, diharapkan kepada masing-masing pasangan calon dan tim pendukungnya agar dapat menjaga pelaksanaan pilkada secara damai, aman, dan badunsana. Deklarasi ini dilaksanakan sehari sebelum masuknya tahapan kampanye bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang telah ditetapkan pada tanggal 25 September. Kampanye damai ini kita laksanakan sebelum pasca kampanye. Jadi kita berharap kepada kedua paslon nomor 1 dan nomor 2 untuk dapat tertib, damai, menjaga pemilihan berpusaka. Nah, tadi juga mereka diberi kesempatan orasi dan juga mereka juga telah menyampaikan bahwasanya dia siap untuk melaksanakan kampanye damai di setiap titik maupun di kemenangan. Senada dengan KPU Kota Solo, aparat keamanan dari Polres Solo Kota juga mengajak semua lapisan masyarakat serta pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pilkada agar selalu menjaga suasana berjalan dengan aman,
damai, dan badun sana, hingga selesainya semua tahapan dari pelaksanaan kegiatan. Kita jadikan pilkada di Kota Solo ini pilkada yang berencana. Kita sama-sama menjaga keamanan. Kami mengajak mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk menjaga Kamtipmas yang ada, sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga di sini netral, kami sudah diatur dan kami harus netral mengamankan pelaksanaan pilkada sampai selesai. Deklarasi kampanye damai ini dihadiri oleh kedua pasangan calon, yaitu Novi Chandra yang berpasangan dengan Leo Murphy dengan nomor urut 1, serta Ramadhani Kirana Putra yang berpasangan dengan Suryadi Nurdal dengan nomor urut 2. Garnadi melaporkan dari Kota Solo. Dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, Mahyaldi Vasco dan Epiardi Asda Ekos Albar, mendeklarasikan kampanye damai menjelang pelaksanaan pencoblosan di TPS pada tanggal 27 November mendatang. Deklarasi dipandu oleh Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evitrimen dan disaksikan oleh Kapolda Sumbar di halaman Mapolda Sumbar Selasa pagi. Kedua pasang calon gubernur, wakil gubernur, beserta partai pengusung dan simpatisannya berjanji akan melaksanakan kampanye yang bermartabat, tidak menyinggung SARA, tidak menyebar hoaks, dan tidak melakukan politik uang. Tujuannya tentu kita ingin melanjutkan bagaimana proses pelaksanaan pemilu 2024 14 Februari yang lalu di Sumatera Barat dengan dukungan seluruh stakeholder terkait, terutama Pak Kapolda waktu itu, sehingganya kita bisa melakukan pemilu secara sukses dan damai. Harapan kita tentu pilkada kita juga berlangsung lebih baik, lebih sukses dan juga bermartabat. Usai membacakan deklarasi kampanye damai, kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur itu membubuhkan tanda tangannya di papan yang telah disediakan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan hal-hal yang sudah dideklarasikan. Dan kemudian juga kita sudah membuat menandatangani tadi, mudah-mudahan sebagaimana harapan daripada Pak Kapolda, kemudian juga Ketua KPU, bagaimana apa yang sudah kita sepakati dapat kita pedomani, ya, menghindari yang namanya SARA, kemudian juga menghindari pelaku-pelaku ancaman dan yang lainnya. Saya kira ini suatu hal yang harus kita pedomani. Dan kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisi. Kita juga perlu bereforia, kita perlu juga bergembira. Maka ya saya berharap jangan sedikit-sedikit orang happy dikatakan rusuh, nggak ada itu. Hak rakyat untuk menentukan pilihan, rakyat mau bergembira. Makanya Sumatera Barat saya yakin insya Allah kita baik-baik saja, fine-fine saja. Ketua KPU mengingatkan, jika terjadi perselisihan hasil pilkada dan pelanggaran administratif, maka harus dibawa ke Bawaslu. Jika ada pelanggaran hukum, maka hal itu juga dibawa ke Bawaslu, yang di dalamnya ada Gakumdu yang menangani persoalan hukumnya. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Komisi Pemilihan Umum Darmasraya menggelar penarikan nomor urut peserta pemilihan kepala daerah Senin siang. Pasangan Anissa Suci Ramadhani Leli Arni mendapat nomor urut 2, sedangkan kota kosong otomatis diberi nomor urut 1. Pasangan calon bupati dan wakil bupati di Darmasraya, Anissa Suci Ramadhani dengan Leli Arni, diusung oleh 9 partai politik, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, P3, dan Partai Hanura. Sebelumnya, ada pasangan lain yang juga mendaftar, yakni pasangan Adi Gunawan Romi Siska Putra. Namun KPU Darmasraya menyatakan pasangan ini tidak memenuhi syarat administratif karena hanya diusung oleh satu partai, yakni Partai Nasdem, yang perolehan suaranya tidak mencukupi untuk mengusung sendiri calon bupati, wakil bupati. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum Darmasraya,
Daftar pemilih tetap di Pilkada tahun 2024 ini berjumlah hampir 169.000 pemilih dari 11 kecamatan dengan jumlah TPS 416 buah. Itu sudah kita tetapkan satu paslon atas nama Ibu Anissa Suci Ramadhani dan Ibu Leli Arni, calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Dan hari ini tadi kita sudah melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut calon. Ini juga sudah diatur oleh PKPU 8 tahun 2024. Dan meskipun kita satu calon, kita tetap mengadakan ini. Tadi kita lihat sudah kita laksanakan nomor urut 1 itu kolom kosong, nomor urut 2 Ibu Anissa Suci Ramadhani dan Ibu Leli Arni. Adanya kotak kosong dalam Pilkada di Dharmasraya merupakan yang pertama kali terjadi sejak daerah ini menjadi Kabupaten Pemekaran 20 tahun lalu. Kasus ini menimbulkan kekecewaan bagi warga Dharmasraya. Hari ini sungguh sangat mengejutkan dengan informasi yang ada di Dharmasraya. Adanya kotak kosong karena dari sekian lama kita hidup di Dharmasraya, karena kami dari ex-transmigrasi ini baru ini mendengar ada kotak kosong. Kami juga nggak tahu nih aturannya seperti apa, kemudian cara-cara memilih pemimpin seperti apa gitu kan. Nah, sekarang ada kotak kosong, itu sangat mengejutkan bagi kami. Kalau masalah Pilkada Dharmasraya, memang saat ini rasanya bagi kami masyarakat selaku tokoh itu lucu rasanya. Masa kabupaten sebesar ini calon cuma satu. Namun siapa yang mau kita salahkan? Secara aturan boleh, namun secara hati nurani kalau bisa jangan seperti inilah ke depan. Meski hanya bertarung melawan kotak kosong, calon Bupati Anissa Suci Ramadhani dengan Leli Arni belum sepenuhnya menang dan menjadi kepala daerah di Dharmasraya. Pasalnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal bisa dinyatakan menang jika memperoleh suara sah lebih dari 50%. Jika tidak tercapai, maka kotak kosonglah yang menang. Jika ini terjadi, maka KPU Dharmasraya harus mengadakan tahapan pilkada ulang. Menjelang ditetapkannya bupati terpilih, maka Dharmasraya akan dipimpin oleh pejabat sementara bupati. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.